Sudah semangat? Belum. Kalau belum, tolong berdiri dan ayo ice breathing terlebih dahulu. Iya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Pangkalan tangan kiri mempunyai jari. Diletakkan di tengkokan utama lengan kanan. Maju depan dironikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Dengan kencang kita dilibat semuanya. Dan kita butuhkan dengan jiwa hai teman. Berdiri dengan tegak, berikan serta, berikan serta. Baik, di sini Ibu akan membagikan anak-anak Ibu menjadi dua kelompok, yaitu di sebelah kanan itu ada kelompok 1 dan di sebelah kiri itu ada kelompok 2. Ya. Di sini Ibu meminta kepada anak-anak Ibu bersama kelompok dapat mencari informasi terkait pertanyaan inquiry yang akan Ibu berikan. Iya, Bu. Di sini Ibu mempunyai dua pertanyaan inquiry yang mana masing-masing kelompok mendapatkan satu pertanyaan beserta teks bacaannya untuk anak-anak Ibu memperoleh informasi terkait materi pada hari ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Jika ada pertanyaan atau informasi yang kurang jelas tentang materi hari ini, anak-anak Ibu boleh bertanya kepada Ibu ya. Iya, Bu. Bu, Ya, Indah. yang ini kayak gimana, Bu? Pertanyaan nomor 2. Ya. Jika anak-anak Ibu masih ada yang belum paham, mari kita simak materi pada pembelajaran hari ini. Tolong anak-anak Ibu semua fokus tentang materi yang akan kita bahas pada poin-poin di atas ya. Ya, Bu. Baik, di sini Ibu ingin tanya kepada anak-anak Ibu, siapa nama pahlawan yang di depan? Sultan Saifuddin, Bu. Ya, Sultan Taha Saifuddin lahir pada tahun 1816 di daerah Jambi. Sultan Taha Saifuddin wafat pada 26 April 1904 di Bentung, Bedara Timur. Ayah Sultan Taha Saifuddin itu bernama Sultan Muhammad Fakhruddin. Berikut ini adalah peran Sultan Taha dalam melawan kebijakan Belanda. Yang pertama itu ada menentang kebijakan Belanda. Sultan Taha menolak perjanjian yang dibuat oleh Belanda. Ia pun menegaskan kembali kedaulatan Kesultanan Jambi dan menentang segala bentuk campur tangan dari tangan Belanda. Yang kedua yaitu ada pimpinan perang gerilya. Sultan Taha memimpin perang gerilya bersama rakyat Jambi untuk mempertahankan tanah air. Ia pun berhasil mengalahkan pasukan Belanda di beberapa daerah, yaitu termasuk daerah Sarawak. Yang ketiga itu adalah peran penyusunan pemerintah baru. Sultan Taha menyusun pemerintah baru di Muara Besi. Di sana ia memperkuat semangat juang rakyat dan memmobilisasi pasukan untuk melawan Belanda. Yang kedua itu ada yang tahu siapa nama pahlawan yang berasal dari Kerinci? Saya, Bu. Ya, Eci, coba sebutin siapa tokoh pahlawan yang berada di daerah Kerinci? Bupati Margo, Bu. Iya, dia apresiasi buat Eci. Depati Margo lahir pada tahun 1836 di daerah Wonok Kecil atau sering disebut dengan Kerinci.
Kerinci melawan Belanda dipimpin oleh Depati Parbo terjadi di Majuta Lempur, korbannya pun masih banyak berjatuhan di pihak Belanda. Salah satu perlawanan terbesar yang dipimpin oleh Depati Parbo ini adalah Perang Blibis. Perang Blibis ini pada tahun 1903, perang ini berlangsung selama beberapa bulan dan melibatkan banyak pejuang dari Kerinci yang berjuang untuk mempertahankan tanah mereka dari penjajah. Meskipun pada akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah tersebut, perlawanan yang dipimpin oleh Depati Parbo ini menginspirasi semangat juang kalangan rakyat Kerinci dan sekitarnya. Baik, di sini apakah ada anak-anak itu yang masih belum paham terkait informasi yang sudah Ibu sampaikan di depan? Paham, Bu. Oke, jika sudah paham, tolong dikerjakan soal inquiry yang Ibu berikan tadi. Ya, Bu. Apakah anak Ibu sudah ada yang selesai tentang pertanyaan inquiry yang tadi? Sudah, Bu. Jika sudah, coba Ibu ingin meminta kepada kelompok 1 dan 2 untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas untuk membuktikan bahwa informasi yang dikumpulkan itu sesuai dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Coba untuk kelompok 1 dan 2, siapa yang mewakilkan? Indah, Bu. Kelompok 1 Indah, kelompok 2 Rizky, Bu. ya, coba kepada Indah dan Rizky maju di depan. Untuk teman-teman yang lain, tolong perhatikan temannya di depan ya. Ya, Bu. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok tadi. Serta Taha Saifuddin dan Depati Parbo tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Beliau dihormati karena keberaniannya serta komitmennya untuk mempertahankan hak-hak dan kebebasan masyarakat. Setelah wafatnya Sultan Taha Saifuddin dan Depati Parbo, terus dikenang dan dihormati oleh generasi berikutnya. Oke, lanjut ke kelompok 2 ya. Anak Ibu perhatikan. Ya, Bu. Dapat kami simpulkan kalau perjuangan Depati Parbo dalam menentang Belanda yaitu adalah salah satu perlawanan terbesar yang dipimpin oleh Depati Parbo adalah Perang Blibis pada tahun 1903. Perang ini berlangsung selama beberapa bulan dan melibatkan banyak pejuang dari Kerinci yang berjuang untuk mempertahankan tanah mereka dari penjajah. Perlawanan yang dipimpin oleh Depati Parbo menginspirasi perjuangan di kalangan rakyat Kerinci dan sekitarnya. Oke, beri apresiasi buat kelompok 1 dan 2. Rizky kembali ke depannya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin meminta kepada anak-anak Ibu semua untuk membuat kesimpulannya pada pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Coba, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, coba Eci simpulin pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan pada hari ini adalah perjuangan pahlawan merupakan bentuk wujud dari semangat kemerdekaan bagi negara Indonesia, Bu. Ya, beri apresiasi buat Eci. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu Depati Parbo dan Sultan Taha Saifuddin tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Beliau dihormati karena keberaniannya serta komitmennya untuk mempertahankan hak-hak dan kebebasan masyarakat di sekitarnya. Setelah wafatnya Sultan Taha Saifuddin dan Depati Parbo, dikenal dan dihormati oleh generasi berikutnya. Nah, baik. Jadi hari ini anak-anak Ibu sudah mempelajari macam-macam pahlawan dari daerah Jambi. Nah, pahlawan-pahlawan di daerah Jambi ini memiliki peran penting dalam mempertahankan perjuangan melawan penjajahan dan mempertahankan
mempersatukan kemerdekaan Indonesia. Mereka berasal dari berbagai latar belakang seperti perjuangan rakyat, pemimpin adat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan. Dengan keberanian, pengorbanan, dan semangat juang yang tinggi, para pahlawan Jambi turut mewarnai sejarah perjuangan bangsa. Nah, kita sebagai penerus bangsa wajib mengenang jasa-jasa mereka, mengambil teladan dari nilai-nilai prioritasisme, dan terus melanjutkan perjuangan dengan cara yang sesuai dengan zaman seperti menjaga persatuan, membangun daerah, dan mencintai tanah air. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, baik. Ini selanjutnya Ibu akan memberi anak-anak Ibu tugas yang akan dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Oke, untuk minggu depan kita belajar tentang 6 benua di dunia. Ya, Kita Bu. belajar di rumah ya. Ya, Bu. Baik, sebelum pulang, Ibu mau mengajak anak-anak Ibu untuk ice breaking agar lebih semangat. Mau? Mau, Bu. Ya, semuanya berdiri. Ada yang tahu buku semangat velocity? Tidak, Bu. Iya, perhatikan Ibu dulu ya. Ya, Bu. Tepuk semangat velocity. Hu, ha, huha, huha, huha. Well, oke, paham? Ya, semuanya. Tepuk semangat velocity. Hu, ha, huha, huha, huha. Ya, sekali lagi. Tepuk semangat velocity. Hu, ha, huha, huha, huha. Oke, baik, itu saja materi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa